Selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung kupas bab 1 dari buku The Next Millionaire Next Door. Pertanyaannya nih, 20 tahun setelah buku aslinya keluar, apa iya konsep jutawan sebelah rumah itu loh, orang kaya yang kelihatannya biasa aja, masih ada, masih relevan? Kita bakal gali temuan-temuan utamanya, khusus buat Anda. Anda mungkin sering kebayang ya, kalau kekayaan itu ya kayak di film atau medsos, glamor mewah. Tapi gimana kalau kuncinya itu ternyata lebih sederhana, lebih konsisten. Gaya hidup hemat demi bebas finansial. Apa masih jalan di zaman sekarang? Nah, mari kita cek data terbarunya dari buku ini. Oke, jadi pesan utama ternyata nggak berubah ya. Intinya sih bangun kekayaan itu soal hidup di bawah kemampuan finansial kita. Pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan. Kedengarannya simpel banget, tapi ini soal disiplin baja. Kata penulisnya sih, ini rumus matematika yang berlaku terus. Nggak peduli ekonomi naik turun, teknologi baru, atau tren medsos. Ya gitu. Ya, gitu. Betul sekali. Dan data studi mereka di tahun 2016 yang dibahas di bab ini, itu ngasih gambaran yang menarik banget. Para jutawan ini, median kekayaan bersihnya sekitar 3,5 juta dolar. Pendapatan tahunan, 250 ribu dolar. Usia rata-rata 61. Nah, ini yang lumayan bikin kaget. 86% dari mereka itu bangun kekayaannya sendiri. Hampir nggak ada warisan atau dana perwalian gitu. Ini kan langsung patahin anggapan umum ya? Tunggu. 86% bangun sendiri. Serius? Itu angka yang, wah, tinggi banget loh. Berarti mitos kalau orang kaya kebanyakan karena warisan itu yang nggak sepenuhnya bener dong. Paling nggak untuk grup ini ya. Terus, gimana soal gaya hidup mereka? Beneran sesederhana itu? Ternyata iya, datanya nunjukin gitu. Mereka ini sangat hemat. Sekitar 70% tahu persis loh pengeluaran tahunan mereka. Dan 59% bilang mereka selalu hemat. Kalau belanja, misalnya jeans, harga paling mahal rata-rata cuma 50 dolar. Jam tangan, 300 dolar. Mobil terakhir yang dibeli pun rata-rata cuma 35 ribu dolar. Biasanya Toyota, Honda, Ford. Jauh banget dari kesan glamor kan. Ini bukti nyata kalau si jutawan sebelah rumah itu memang masih ada dan sehat walafiat. Jadi jelas banget ya, punya pendapatan tinggi tuh nggak otomatis jadi kaya. Banyak kan yang gajinya gede, tapi kekayaan bersihnya tipis, karena gaya hidupnya boros. Justru penampilan sederhana tuh malah jadi bagian strategi mereka. Saya jadi inget cerita keluarga Jacobson di buku itu. Mereka jutawan, tapi masih aja pesen menu $1 buat anak-anak. Gila, pola pikirnya beda banget. Nah, persis. Contoh itu langsung nyambung ke poin kunci berikutnya dari temuan buku ini. Yang paling nentuin akumulasi kekayaan itu ternyata perilaku. Kebiasaan disiplin finansial, fokus ke tujuan jangka panjang, dan ini juga penting, kemampuan buat cuek sama apa yang dilakuin orang lain. Tahu kan, tekanan sosial biar nggak kalah gaya, efek Joneses itu. Nah, itu ternyata lebih ngaruh daripada umur atau gede kecilnya gaji. Studi ini bahkan sampai bedain jelas antara pengumpul kekayaan andal atau PAW ini, yang efektif banget ngumpulin kekayaan dibanding pendapatan dan usianya, sama pengumpul kekayaan kurang atau UAW, yang kebalikannya. Perbedaan perilakunya itu signifikan banget antara dua grup ini. Tapi kita juga mesti akui ya, tantangan zaman sekarang kan beda. Biaya hidup, aduh, terutama kesehatan sama pendidikan rasanya makin mahal aja. Godaan buat konsumsi juga makin gila kan? Apalagi lihat medsos melulu. Nah, menariknya, gimana para jutawan ini ngadepinnya? Apa ada datanya? Ada. Ini data menarik lainnya. Para jutawan di studi ini rata-rata cuma habiskan waktu 2,5 jam per minggu di media sosial. Jauh lebih sedikit dari kebanyakan orang kan? Mungkin ini salah satu cara mereka jaga fokus, biar nggak gampang tergoda lomba gaya hidup di medsos itu. Terus, kisah-kisah nyata di buku ini juga nguatin banget. Kayak cerita Alison Lemar, yang bisa bangkit dari sulit karena diajarin hemat dan mikir jangka panjang sama kakek neneknya. Atau si Ken itu, yang sengaja pindah dari kota mahal kayak New York ke kota yang biaya hidupnya lebih rendah. Tujuannya, biar cepat ngumpulin kekayaan. Ini bukan soal untung-untungan atau hoki loh, tapi ya rangkaian keputusan sadar, benar-benar direncanain. Oke, terus apa relevansinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Gini, kebebasan finansial itu bukan cuma soal punya duit banyak,
tapi lebih ke ketenangan batin, punya pilihan hidup, terus juga punya daya tahan kalau ada guncangan ekonomi. Kita lihat aja statistik, hampir separuh orang Amerika itu kesulitan nutup biaya darurat $400. Nah, prinsip-prinsip ini, disiplin, hidup sederhana, fokus ke tujuan, ini jelas nawarin jalan ke arah kemandirian finansial. Nggak peduli latar belakang Anda gimana. Jadi, ya rangkuman dari eksplorasi kita di bab 1 ini cukup jelas sih. Prinsip jutawan sebelah rumah itu masih sangat-sangat relevan, masih hidup. Ngumpulin kekayaan itu akarnya ya di perilaku. Perilaku yang konsisten dan disiplin. Intinya, nabung lebih banyak dari yang dibelanjain, fokus ke tujuan jangka panjang, dan kebal sama tekanan konsumtif dari lingkungan. Matematika sederhananya masih jalan kok. Para penulisnya juga nekenin secara matematis, hidup di bawah kemampuan finansial itu pasti berhasil. Nggak mungkin gagal secara angka. Tapi yang sering jadi penghalang itu, apa yang mereka sebut perlombaan senjata konsumerisme. Saling pamer, saling adu gaya hidup. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Apa kira-kira satu perubahan kecil aja, tapi konsisten, yang bisa Anda mulai hari ini? Perubahan dalam kebiasaan belanja atau nabung Anda, yang bikin Anda sedikit menjauh dari perlombaan senjata tadi, dan sedikit lebih dekat ke kebebasan finansial versi Anda sendiri. Coba dipikirkan.